Wanita jadi korban copet di Blok M viral di media sosial. Kunci masih menempel sepeda motor raib di depan bengkel. Dua hari buron pelaku tawuran yang viral di medsos ditangkap. Usai melahirkan, ART buang jasad bayi di belakang rumah majikan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana aksi copet di tengah keramaian kawasan pusat perbelanjaan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, pelaku seorang diri memanfaatkan kelengahan korban saat mengambil HP di atas meja. Inilah rekaman CCTV saat orang pria beraksi mengambil telepon genggam seorang wanita yang berada di atas meja. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang beraksi seorang diri sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan HP di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil HP dan pergi. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal ini dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun sayang, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan kepada kepolisian. Memang kami dari kepolisian ya sudah monitor tentang kejadian yang ada di Blok M. Kami dari kepolisian ya tetap mungkin berupaya ya untuk mengecek ya kejadian yang ada di sana. Kemudian ya kami berharap juga ya kepada masyarakat, karena di wilayah kita khususnya Jakarta Selatan ini banyak tempat-tempat keramaian, termasuk juga tempat-tempat masyarakat berkumpul, sehingga kami dari kepolisian agar masyarakat tetap berhati-hati dan menjaga ya barang-barang bawaannya. Polisi pun menghimbau kepada masyarakat khususnya para pengunjung di tempat-tempat ramai agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dan untuk mengantisipasi hal berulang, polisi telah menyebar anggota berpakaian preman di seputar kawasan Blok M. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pencurian sepeda motor di siang hari kembali terjadi di wilayah Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. 1 unit sepeda motor raib dibawa lari pencuri. Modus pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang lupa mencabut kunci kontak motor. Dalam rekaman CCTV di lokasi aksi pencurian terjadi di depan ruko di Jalan Wahid Hashim, Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sepeda motor korban terparkir di depan salah satu bengkel dengan kunci kontak yang masih menempel. Dalam hitungan detik, pelaku yang melintasi lokasi kemudian merapat ke sepeda motor ini dan juga membawanya pergi. Pemilik motor baru menyadari sepeda motornya hilang saat keluar rumah yang sekaligus bengkel itu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 16 juta rupiah. Kasus ini kini sudah dalam penanganan kepolisian Polres Kulon Progo. Ada orang pakai baju hitam, pakai sarung itu nyebrang pakai tas, langsung ambil motor adik saya, langsung dibawa pergi ke arah barat. Sampai sekarang belum ketemu orangnya di mana, seperti itu. Itu berapa menit mas kejadian itu? Kurang lebih 1 menit mas. Jadi adik saya baru datang, langsung masuk, orangnya langsung beraksi ambil motor adik saya. Jadi, Hanya gara-gara kuncinya ketinggalan? ya karena kuncinya nggak dilepas. Untuk sepeda motor itu ditinggal di depan. Untuk kuncinya kebetulan juga nggak diambil sama korban, sehingga setelah makan selesai maju ke depan ternyata mereka sudah tidak ada. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan tidak lalai saat memarkirkan kendaraan meskipun di depan rumah sendiri. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dari aparat kepolisian menangkap seorang pria pelaku tawuran antar kelompok yang viral kedapatan membawa busur serta senjata tajam.
Pelaku ditangkap di kawasan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial. Dalam video ini terlihat seorang pria nekat menghunuskan busur dan juga ketapel saat tawuran antar kelompok pecah di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat petugas tiba di lokasi untuk membubarkan massa, pelaku justru terlihat memamerkan busur dan juga ketapel ke arah petugas. Tak hanya itu, ia juga melindungi diri menggunakan tameng yang juga terbuat dari lembaran seng. Usai melakukan penyelidikan selama 2 hari dan mengantongi identitas pelaku, polisi akhirnya bergerak cepat menuju persembunyian pelaku di kawasan pemakaman di wilayah Kecamatan Talo. HK pun tak berkutik saat polisi merangsak masuk dan juga menangkapnya ketika sedang tertidur pulas. Meski sempat mengelak dan juga mencoba mengelabui petugas terkait dengan kepemilikan senjata, polisi yang sigap berhasil menemukan 3 anak panah dan 1 pelontar ketapel dari hasil penggeledahan. Rekaman jejak pelaku ternyata cukup kelam. Selain meresahkan warga karena sering terlibat tawuran, HK juga diketahui sering mengancam orang tua kandungnya jika tidak diberikan uang. Adanya laporan dari pihak keluarga inilah yang membuat polisi mempercepat proses penangkapan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini digelandang ke Mapolsek Talo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar 3 minggu yang lalu, pada saat unit patroli dari Polsek Talo melakukan patroli di wilayah Lembo, pelaku dengan sengaja memperlihatkan busur dan ketapel, kemudian melarikan diri. Beberapa hari kemudian kita lakukan pencarian, namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Dari keluarganya, orang tuanya dengan adiknya mengadukan ke Polsek Talo terkait tindakannya yang sering melakukan pengancaman pada saat tidak diberikan uang oleh orang tuanya. Kita mendapat informasi bahwasanya yang bersangkutan ada di rumah setelah beberapa hari tidak kembali ke rumahnya. Dari informasi yang kami dapatkan juga di lokasi, ternyata pelaku sudah meresahkan di lingkungan masyarakat karena sering melakukan keributan ataupun ancaman di sekitar rumahnya. Betul bahwasanya dia adalah salah satu pelaku yang sering melakukan perang kelompok dari wilayah Lembo. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 307 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diketahui merupakan pemain lama dalam aksi perang kelompok di wilayah Talo. Saat ini polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang wanita muda yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga membuang jasad bayi yang baru dilahirkannya di belakang rumah majikan di komplek perumahan di Jalan Bilal, Medan, Sumatera Utara pada Selasa 10 Februari 2026. Pelaku membuang jasad bayi malang ini usai dilahirkan di kamar mandi seorang diri. Warga komplek perumahan di Jalan Bilal, Medan, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam kardus pada Selasa 10 Februari 2026. Jasad bayi malang ini ditemukan di belakang rumah seorang warga yang sedang membersihkan halaman rumah. Diduga jasad bayi ini baru saja dilahirkan dan sengaja dibuang. Aparat Kapolsek Medan Timur yang mendapat laporan mendatangi lokasi. Tidak butuh waktu lama, aparat kemudian mengamankan ibu bayi malang ini yang tidak lain adalah asisten rumah tangga. Saat diamankan di kamarnya, ibu sang bayi inisial SA dalam kondisi lemah usai melahirkan. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar mengatakan tersangka melahirkan sekitar pukul Selasa dini hari, sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat di dalam kamar mandi rumah majikannya. Usai melahirkan tanpa bantuan orang lain, wanita berusia 19 tahun ini kemudian masukkan ke dalam kardus dan juga membuang bayi hasil hubungan gelapnya dengan kekasihnya di belakang rumah majikannya. Di belakang rumah telah ada seorang bayi di dalam kotak, dalam kondisi telanjang dan sudah meninggal dunia. Ibu bayi profesinya di dalam rumah itu adalah pembantu rumah tangga. Dari informasi yang kita dapatkan dari ibu bayi, hasil hubungan gelap dengan pacarnya. Menurut keterangan daripada pelaku bahwa dia melahirkan di dalam kamar mandi tanpa pertolongan orang lain. Cukup umur itu nanti sesuai dengan hasil otopsi. Kita tidak bisa memastikan dan kita masih mendalami keterangan daripada tersangka. Dari hasil pemeriksaan kita, pemilik rumah tidak mengetahui selama ini bahwa tersangka ini hamil.
Saat ini jasad bayi disemayamkan di Rumah Sakit Umum Pringadi Medan, sedangkan ibu sang bayi yang masih dalam kondisi lemah masih dalam perawatan medis. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini pemirsa, sepeda motor seorang lansia hilang di parkiran minimarket di Jalan Musiraya Timur, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas pada Senin malam 9 Februari 2026. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan dua orang pelaku pencurian sepeda motor beraksi di parkiran salah satu minimarket di Jalan Musiraya Timur, Kecamatan Sako, Kota Palembang pada Senin malam 9 Februari 2026. Dalam hitungan detik, kedua pelaku membawa kabur motor milik lansia yang sedang terparkir ini. Pemilik motor mengatakan saat kejadian dia berada di dalam minimarket membeli roti. Dan saat keluar sepeda motornya sudah tidak ada di tempat. Dia mengaku saat diparkirkan motor dalam kondisi dikunci stang. Hitam, dua-duanya berhelm, dua-duanya bermasker, tapi kulihat dari CCTV motornya metik datang dari arah sana. Dan ke sini sempat dia di atas motor. Jadi mungkin yang dibonceng itu kurang ada nyalinya mau ngambil motor. Berganti orang itu, yang bawa motor itu turun, yang dibonceng bawa motor yang dia bawa. Akibat aksi pencurian ini, korban ditaksir mengalami kerugian sebesar 20 juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor melepaskan tembakan usai kepergok korbannya saat mencuri sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini panik saat korban memergoki dan mengejar mereka. Dari rekaman kamera CCTV nampak dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan masuk ke dalam halaman rumah warga yang berada di perumahan Kafling PTB Duren Sawit, Jakarta Timur. Penghuni rumah yang menyadari ada orang tak dikenal masuk ke halamannya langsung menegur dan juga menyatakan tujuannya. Namun kedua pelaku justru panik dan juga mengacungkan senjata tajam. Saat dikejar dan juga diteriaki, pelaku pun nekat melepaskan tembakan ke udara sehingga pemilik rumah menghentikan langkahnya. Pelaku dipergoki saat tengah memantau situasi rumah korban untuk menggasak sepeda motor. Beruntung aksinya berhasil digagalkan meski korban sempat syok. Ya, pemilik rumah dengan Sony hari Sabtu ya, pas setengah 7 malam itu mau maghrib itu ya, pas maghrib. Jadi saya pas pantau CCTV, kebetulan memang lagi penjaga lagi keluar, jadi saya standby CCTV dari rumah. Terus tiba-tiba ada orang nggak dikenal masuk. Saya pikir nyari kos kan atau uang paket atau apa, tapi ternyata dia diam-diam masuk ke sini, terus saya kagetin juga dia kan, woi mau ngapain gitu. Nah, dia langsung mundur, terus karena istri saya panik, saya jatuh di sini, lari mau ngejar dia, ternyata dia ngacungin senjata api seperti yang ada di video tersebut ya gitu. Jadi mulai nekat lah. Jadi berdua dia. Yang waris senjata api satu orang. Kini korban telah melaporkan upaya pencurian tersebut ke petugas kepolisian dan berharap polisi bergerak cepat meringkus para pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi nekat 2 pengamen di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam jelas kamera pengawas. Keduanya diduga mencuri 1 unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah warga saat kondisi lingkungan tengah sepi. Detik-detik pencurian ini terekam CCTV. 2 pria yang sehari-hari terlihat mengamen di kawasan tersebut terekam leluasa membawa kabur sepeda motor milik warga. Peristiwa terjadi di Jalan Kusuma Timur 3C, Perumahan Wisma Jaya, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat kedua pelaku terlebih dahulu mengamati situasi sekitar. Setelah memastikan keadaan aman, mereka masuk ke area garasi dan mendorong keluar 1 unit sepeda motor sport. Tanpa menimbulkan kecurigaan, motor tersebut dibawa menjauh dari lokasi. Aksi berlangsung cepat saat sebagian warga sedang berada di luar daerah dan lingkungan dalam keadaan lengang. Warga sekitar mengaku resah, pasalnya kasus pencurian kendaraan bermotor disebut sudah berulang kali terjadi di wilayah ini. Ya, kronologisnya kebetulan hilang motornya, kita warga lagi pergi piknik ke Purwakarta. Nah, kejadian kalau dilihat dari CCTV itu kejadiannya sekitar jam 12 siang. Hari apa? Hari Sabtu, tanggal 7 bulan 2 hari Sabtu kemarin. Itu pelaku ada berapa orang? Pelaku 2, itu pengamen yang sudah selalu lewat ke sini. Hari Jumatnya baru ngamen di sini.
di ibu sebelah ngasih. Emang sering ya Bu di sini? Sering. Jadi apa mukanya warga? Kalau muka itu kita kurang hafal, tapi kalau ciri-ciri dia tuh hafal lah itu orang gitu. Anak muda atau gimana? Kayaknya masih muda lah, masih muda. Karena kalau di saya kan langsung di landing kan, jadi dia takut. Jadi kita cuma nengok bodinya doang. Kalau muka itu jarang kita lihat gitu. Bu, kalau posisi motor itu memang di dalam atau gimana sih? Memang posisi motor di luar. Di rumah kosong ini. Di sini kita itu di situ nggak ada dua di situ. Udah lama memang taruh di situ ya Bu ya? Udah lama gitu. Dia ngambilnya pakai apa Bu? Didorong aja, kita lihat dari CCTV didorong, tapi namun di otek-otek nggak dapat kali jangkauannya. Cuman kan lihatnya didorong aja. Dan waktu dia masuk ke sini kelihatan kan. Terus waktu dorong dia mau keluar bawa motor itu kelihatan gitu. Ini kejadian pertama kali atau sebelumnya udah pernah kejadian? Udah sebelumnya pernah itu. Tapi entah berapa bulan yang lalu ya, aku lupa. Pelakunya pengamen juga? Itu nggak tahu kita. Beda. Tapi ditaruh di luar, dia pulang pagi langsung tidur, ditaruh di luar. Kejadiannya hilang jam setengah hari juga, pas setengah hari juga, jam 12-an. Antara jam 12 ke jam 1 siang. Kalau motor yang hilang apa motor apa? Yang ini, Pixen, kalau nggak salah. Super Sport ya? Ya. Udah laporan ke polisi? Enggak, memang sengaja enggak. Bapaknya nggak mau yang punya. Udahlah, diikhlaskan aja lah. Gitu. Berarti di situ ada bukan motor Pixen aja Bu, ada beberapa motor Ada ya? 2, satu dibawa bapak itu sekarang kerja. Ini pada saat kejadian itu memang ada 3 motor ya Bu? Cuma satu yang diambil? 2 kayaknya. Ada 2 ya? 2 kayaknya ya. Biasanya sih 2, tapi nggak tahu waktu kita pergi apa ada yang naruh lagi situ nggak tahu. Bu, ini kan bukan pertama kali kejadiannya Bu. Harapannya dari warga sekitar apa sih? Ya harapannya semoga aja terciduk yang berbuat iseng di sini kan itu meresahkan RT 5 kan gitu. Ya kalau bisa ini kita akan segera mengintip lah siapa pelakunya. Kita ada ini sudah bilang nanti kita intai dulu pelakunya itu kan. Siapa tahu nanti berapa bulan kemudian dia lupa, dia datang lagi kemari, kita udah ada bukti kan, bukti udah kita simpan kan. Dan sebelumnya juga kan dia sering ngamen ke sini. Cuman kalau saya ditanya wajahnya saya kurang hafal, tapi kalau bodinya saya tahu, ciri-ciri dia itu tahu. Karena juga sering ngamen di depan ibu ini yang punya kehilangan motor. Bawa gitar juga dia Bu ya? Bawa gitar kan berdua. Warga berharap patroli keamanan dapat lebih ditingkatkan guna mencegah aksi serupa kembali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kita lanjutkan. Di mana aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga Kota Depok. Kali ini 2 orang pelaku nekat menggasak 1 unit motor metik di kampung yang Celeta, Pos Kota Depok saat kondisi di sekitar lokasi sedang ramai. Dalam rekaman CCTV, terlihat detik-detik 2 orang pria yang berbagi peran saat melakukan aksi curanmor di sebuah salon kecantikan di kawasan Kampung Nyencele, Tapos, Kota Depok. Sebelum melancarkan aksinya, salah satu pelaku sempat berusaha mengelabui warga dengan berpura-pura buang air kecil di sekitar lokasi kejadian. Setelah dirasa aman, pelaku dengan cepat menggasak sebuah motor metik milik salah satu pelanggan salon yang sedang terparkir. Menurut keterangan warga setempat, mengatakan aksi pencurian kerap terjadi di wilayah ini karena posisi kampung yang berada di pinggir jalan raya, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri setelah beraksi. Kayaknya kalau lihat dari tuan mah, orangnya lagi udah bener mandir itu, boncengan 2. Yang satu kayaknya udah lihat posisi motor sambil kencing apa gimana tuh di pinggir. Nah terus satu udah ngontak motor terus jalan. Oh, itu masih rame Bang ya? Belum malam ya? Belum, itu masih kita habis maghrib tuh, orang jalan juga masih macet itu di depan, masih ramai. Lokasi kampung Nyencele yang berada persis di tepi jalan raya diduga menjadi faktor utama maraknya aksi curanmor karena memberikan akses pelarian yang cepat bagi para pelaku. Kini korban hanya bisa pasrah dan berharap rekaman CCTV tersebut dapat membantu polisi meringkus para pelaku yang kian meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penganiayaan tetangganya sendiri. Korban diduga dianiaya pasangan bapak dan anak usai menegur suara bising drum yang dinilai sangat mengganggu.
Polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengidentifikasi peristiwa penganiayaan. Keributan antar tetangga ini terjadi di Jalan Dahlia 3, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Darwin, seorang warga setempat, mengalami luka di sekujur tubuh atas dugaan aniaya yang dilakukan tetangganya yang istri Darwin menegur suara bising drum dari rumah terduga pelaku merupakan bapak dan anak. Konflik bermula saat istri Darwin menegur suara bising drum dari rumah terduga pelaku. Korban mengaku gangguan suara tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2025 dan sangat mengganggu istrinya yang sedang menjalani program hamil. Cekcok mulut pun tak terhindarkan. Saat ketegangan memuncak, terduga ayah dari pelaku yang baru datang menggunakan mobil diduga sengaja menyerempet istri korban hingga tersungkur. Melihat korban lengah, terduga anak pelaku langsung memiting leher Darwin hingga terjatuh ke aspal. Tak berhenti di situ, ayah pelaku turun dari mobil dan diduga ikut menganiaya korban berkali-kali. Sang anak pun menendang kepala korban saat korban telah tersungkur. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga mengaku menerima ancaman pembunuhan dan kata-kata kasar dari kedua pelaku. Usai kejadian, korban menderita luka memar pada wajah, mata, serta luka lecet di siku dan lutut akibat terseret di aspal. Darwin telah melakukan visum dan melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polres Metro Jakarta Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Sebenarnya sih simple ya, ini masalah cuman dia berisik main drum, terus sudah ditegur berapa kali baik-baik lewat RT udah sampai Satpol PP datang, tetap dia masih main beberapa kali sampai 4 kali. Mungkin karena kita udah emosi berbulan-bulan sampai 4 bulan. Nah, jadi istri saya kan lagi program hamil, dia stres berat, dia jadi langsung dia lempar-lempar barang, udah sampai pukul pintu udah sampai berdarah. Langsung saya dari tempat kerja ke lokasi untuk menegur karena udah emosi marah, jadi saya marah-marah ke dia gitu. Drumnya siang atau malam, Bang? Itu nggak nentu, dia kadang bisa siang, kadang malam, kadang 2 kali. Yang paling parah itu sampai setengah 10 malam. Harinya setelah 2 minggu itu si anak main dengan sengaja jam 2. Nah, istri saya langsung samperin, ada cekcok. Saya kan dari tempat kerja langsung menuju ke lokasi. Nah, di situ udah panas lah ya, dengan kata-kata gitu kan. Saya melihat istri saya dicaci maki, saya langsung marah dong sama dia. Nah, marah, saya bilang sekarang maunya apa gitu, sampai saya maju. Nah, dia maju sampai nempel. Nah, saya dorong biar jangan deket-deket. Udah pas dorong, dia datang dari samping, istri saya di belakang saya, dari samping pakai mobil bapaknya, tabrak istri saya sampai jatuh, saya sampai mundur gitu. Nah, udah pas mundur, anaknya langsung buru-buru ngambil leher saya, dipiting sampai jatuh, terseret-seret, sampai kencang sekali. Nah, di situ bapaknya langsung turun dari mobil, langsung menendang pinggang dan bokong berkali-kali sama kepala bagian belakang. Saya langsung lapor visum untuk visum. Polres Jakarta Barat di bawah itu. Di Flavor ya. Kini kasus tersebut tengah dalam penanganan pihak kepolisian, di mana polisi langsung bergerak mendatangi tempat kejadian perkara guna melakukan olah TKP, identifikasi awal kepada korban. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 orang pria bertopeng membobol sebuah toko grosir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku masuk ke dalam toko dengan cara menjebol ventilasi jendela kaca dan menggasak sejumlah barang berharga. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi 2 orang pria saat mencuri di sebuah toko grosir di Desa Pakato, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa. Pelaku diketahui masuk ke dalam toko dengan cara menjebol ventilasi serta menggunakan alat bantu tali dan tangga. Selama beberapa jam beraksi, kedua pelaku berhasil membawa kabur ratusan barang dagangan yang nilainya ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Aksi pencurian ini pertama kali diketahui oleh pemilik toko saat melihat kondisi barang yang sudah berantakan dan banyak yang hilang. Setelah memeriksa rekaman CCTV, korban
korban baru menyadari jika tokonya telah dibobol oleh dua orang pria yang menggunakan topeng dan masker. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Kini kasus tersebut telah ditangani oleh kepolisian setempat. Lewat di belakang di ventilasi. Ada berapa orang yang kita lihat di CCTV? Kalau kuliah itu 2 orang di. Apa-apa saja diambil Ibu Haji? yang paling banyak ambil itu pop ice sama minuman. Banyak ambil Milo apa? Oh, banyak Bu di. Sama kopi-kopi. Sama kopi Bu. Ada uang tidak, uang tunai Bu? Tidak kasih Pak. Karena mungkin tahu tidak ada uang dikasih atau bagaimana. Oh begitu Bu di. Kira-kira kerugiannya berapa banyak? Kalau yang sudah kuhitung itu baru hampir 16, tapi yang belum kuhitung masih banyak. Kira-kira kisaran berapa? Lebih dari 30. Lebih 30 juta, Bu. Unit Reskrim Polres Goa yang menerima laporan korban hingga kini masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengidentifikasi kedua pelaku. Pada hari Minggu, tepatnya tanggal 1 Februari 2026, sekitar pukul 1.10 WITA dini hari, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan curhat. Terlapor dalam hal ini masih dalam penyelidikan kami, namun ada bukti visual yang diberikan atau diperlihatkan oleh korban dan juga sudah diambil oleh penyidik kami, yaitu rekaman CCTV, dan sangat terlihat jelas pelaku yang melakukan atau membobol daripada tempat korban. Pemilik toko berharap pihak kepolisian dapat secepatnya menangkap para pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Video aksi premanisme yang melakukan pemalakan supir truk yang terjadi di Jalan Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Aksi ini pun langsung ditanggapi oleh Polsek Cakung dengan mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Terkait viralnya aksi premanisme yang dilakukan seorang pria terhadap sopir truk di Jalan Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur, Satuan Reskrim Polsek Cakung langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Terlihat dalam rekaman video di media sosial, pelaku merampas uang dan handphone serta kartu e-tol yang berada di dashboard mobil dan mengancam sang sopir dengan menggunakan sebilah pisau. Sang sopir hanya bisa pasrah, barang-barangnya dirampas pelaku. Kejadian ini pun terekam kamera pengendara lain dan viral di media sosial. Mendapat laporan masyarakat, tim Reskrim Polsek Cakung langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa handphone, jam tangan, kartu e-tol, dan sejumlah uang. Januari 2026 ada kejadian viral di media sosial, di Instagram maupun TikTok terkait kejadian suras, yang kekerasan dengan modus si pelaku ini menodongkan senjata tajam untuk mengambil handphone maupun kartu e-tol dan berupa uang tunai. Untuk pelaku sendiri saat ini sudah diamankan bagaimana? Untuk pelaku sudah diamankan di Polsek Cakung, di ruang tahanan. Sekarang masih dalam proses penyidikan. Ketika informasi yang kita dapat, si pelaku ini sedang nongkrong di suatu tempat di kafe, langsung tim mendengar informasi tersebut, langsung bergerak dan langsung diamankan di kafe tersebut. Kenakan dengan pasal 47 KUHP atau pasal 482 KUHP tahun 2023. Pelaku yang berinisial MS ini diamankan di daerah Cakung, Jakarta Timur. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dan pemerasan, pasal 479 KUHP atau pasal 482 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Lagi dan lagi pemirsa, di mana aksi pencurian terjadi di rumah warga di Gang Sampro, Jalan DI Panjaitan, Kota Tebing Tinggi pada Sabtu 7 Februari 2026. Pasangan ini kepergok melakukan pencurian di dalam rumah korban. Aksi pencurian terjadi di rumah warga di Gang Sampro, Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Rambung, Kota Tebing Tinggi pada Sabtu 7 Februari 2026 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut menimpa rumah milik warga bernama Pascal Sitompul. Berdasarkan keterangan warga sekitar, pelaku diduga merupakan pasangan suami istri berinisial PS dan ST. Menurut informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, pasangan tersebut kepergok melakukan pencurian di dalam rumah korban.
Warga yang curiga kemudian mengamankan keduanya sebelum melaporkan kejadian itu ke pihak polisian. Tugas dari unit SPKT Polres Tebing Tinggi dipimpin oleh Gerozi bersama tim segera mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan kedua terduga pelaku untuk proses hukum lebih lanjut. Warga setempat juga mengungkapkan bahwa pasangan suami istri tersebut diduga sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di lingkungan sekitar, namun baru kali ini tertangkap tangan. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait modus operandi, barang bukti, serta kemungkinan adanya lokasi kejadian lain yang pernah menjadi sasaran pelaku. Polres Tebing Tinggi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polres Tanah Karo menemukan ladang ganja milik warga di kawasan pegunungan Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Penemuan ladang ganja setelah petugas kepolisian menerima informasi masyarakat sekitar yang mencurigai adanya seorang petani menanam pohon ganja di areal kebunnya. Ladang pohon ganja tersebut berada di areal perladangan Julun Tupin, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penemuan ladang ganja tersebut setelah petugas kepolisian menerima informasi masyarakat sekitar yang mencurigai adanya seorang petani menanam pohon ganja di areal kebunnya tersebut. Laporan tersebut langsung ditindaklanjut dengan turun ke lokasi, dan benar saja petugas menemukan puluhan pohon ganja setinggi 10 hingga 110 cm ditanam oleh seorang warga di lokasi tersebut. Selain menyita barang bukti 33 batang pohon ganja seberat 1.200 gram, petugas juga mengamankan pemilik perkebunan pohon ganja berinisial KS. Kapolres Tanah Karo AKBP Febriandi Halho Sabtu siang mengatakan, saat ini Satuan Narkoba Polres Tanah Karo telah mengamankan pemilik lahan dan menyita 33 batang pohon ganja tersebut. Febriandi berharap kepada masyarakat agar memberikan informasi kepada polisi bila kembali menemukan adanya areal perladangan ganja di kawasan hukum Polres Tanah Karo. Kita langsung amankan baik yang menanam dan pemilik, serta untuk ganjanya sudah kita amankan nanti untuk dilakukan. Masyarakat yang memang kita temukan di wilayah kita terdampak narkotika atau lagi menanam, mohon kami diberikan informasi supaya kami segera menindaklanjutinya. Petugas hingga kini masih menyelidiki dan mendalami apakah pohon-pohon ganja tersebut rencananya akan dijual oleh tersangka kepada pengedar atau dikonsumsi sendiri. Pohon ganja tersebut rencananya akan dibawa ke Mapolres Tanah Karo untuk dimusnahkan. Ahmad Perwira, Medan, Sumatera Utara, Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV terjadi di sebuah masjid di Desa Jadi Mulia, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Pencurian ini terjadi saat berlangsungnya sholat maghrib berjamaah. Satu motor terparkir berhasil dicuri oleh pelaku, dua motor lainnya kunci kontak sudah dijebol namun gagal dicuri. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah masjid di Desa Jadi Mulia, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Aksinya tersebut rekam jelas lewat kamera pengawas CCTV, satu orang sebagai eksekutor sedangkan satu orangnya menunggu tak jauh di lokasi. Tak tanggung-tanggung, kawanan maling tersebut itu mengincar toga motor yang tengah terparkir di halaman masjid saat para pemiliknya yang merupakan jamaah masjid tengah melangsungkan sholat maghrib berjamaah. Dengan merusak kunci motor, kawanan maling berhasil membawa kabur satu motor, sedangkan dua motor terselamatkan meskipun dengan kondisi kunci motor sudah jebol. Ada tiga. Ada 3 yang berhasil dibawa yang kabur. berhasil dibawa tuh satu motor warna merah. Satu motor. Tapi yang ini sudah dalam Ini sudah keadaan dirusak juga. Sudah dirusak. Berapa orang Pak yang kelihatannya berapa orang yang kerekam? Kalau wajahnya kerekam satu orang, yang satu nunggu di pojok sana di ujung gang, ya standby, yang satu beraksi mulai dari sana gitu. Oke. Terekam CCTV ya Pak? Terekam CCTV ya, dari masjid terekam, terus dari korban motor pertama juga terekam, ada CCTV-nya juga. Oke. Sempat ada pengejaran atau gimana? Ya tidak ada, karena saat itu kondisi jamaah sedang fokus sholat, jadi tidak ada yang tahu. Dan kebetulan kondisinya juga cuaca mendung, jalannya becek, jadi ya tidak ada yang lalu-lalang kembali. Sementara itu saat ini korban telah melaporkan kejadiannya ke Polsek Gunung Jati, Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, seling jembatan gantung putus, sebuah minibus terjun ke sungai. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Peristiwa terjadi Senin sore di Jembatan Gantung Jati Agung, Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kendaraan minibus angkutan pedesaan bermuatan 18 orang yang baru menghadiri resepsi pernikahan terjun ke sungai setelah seling jembatan gantung sebelah kiri yang dilintasinya putus. Akibat putusnya seling, minibus pun terjun ke sungai dengan ketinggian mencapai 10 meter. Polisi menyebut tidak ada korban jiwa akibat insiden ini. Namun 1 penumpang mengalami luka berat dan 2 mengalami luka ringan. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit di Kota Bandar Lampung dan Pringsewu untuk mendapatkan perawatan medis. Jadi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026, sekira pukul 17.30 WIB atau jam setengah 6 sore di Jembatan Gantung Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Bermula dari kendaraan R4 angkutan pedesaan Suzuki Carry BE 1058 UU yang bermuatan sekira 18 orang beserta sopir setelah menghadiri resepsi pernikahan di Gisting hendak pulang ke Dusun Jati Agung, Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Sesampainya di TKP Jembatan Gantung Jati Agung, Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, kendaraan R4 tersebut melintas dengan pelan. Ketika hampir sampai di penghujung jembatan, besi penahan seling sebelah kiri patah, sehingga jembatan gantung miring ke kiri dan kendaraan R4 terperosok ke sungai dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka. Untuk sementara, korban meninggal dunia nihil, luka berat 1 dan luka ringan 2. Saat ini akses jembatan gantung telah ditutup dan warga diminta untuk menggunakan jalur alternatif. Dari Tanggamus, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Misteri hilangnya Adi Saputra, 15 tahun, pelajar asal Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, akhirnya terjawab tragis setelah dilaporkan hilang sejak Jumat 6 Februari 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar sumur sedalam sekitar 12 meter di Dukuh Pupit, Desa Bululor pada Senin 9 Februari 2026. Tim SAR gabungan berhasil menjangkau korban sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat telah melakukan asesmen teknis di lokasi. Kedalaman sumur serta diameter yang sempit membuat evakuasi tidak bisa dilakukan secara biasa dan harus menggunakan teknik vertical rescue. Setelah korban berhasil dijangkau, petugas melakukan proses packing jenazah sebelum diangkat ke permukaan. Evakuasi dilakukan secara bertahap menggunakan sistem tali, anchor, dan teknik lifting demi keselamatan petugas. Usai proses evakuasi, jenazah Adi Saputra langsung dibawa ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan 1 unit rumah di RT 08 Perumahan Pemda Kelurahan Namelo, Kecamatan Kota Masohi, Maluku Tengah pada Selasa 10 Februari 2026. Semburan api muncul dari kompor yang terjatuh dan juga meledak ketika sedang digunakan penghuni rumah memasak. Api kemudian dengan cepat merembet ke bagian tengah rumah. Pemilik rumah dan juga warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya namun gagal. Hingga akhirnya api membakar habis isi rumah. Petugas damkar Masohi diterjunkan ke lokasi dan juga berhasil memadamkan api sekitar 1 jam kemudian. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka karena penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Kepolisian masih melakukan pendataan dan juga penyidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Pemilik rumah berharap ada perhatian dan juga bantuan bagi korban agar dapat kembali bangkit pasca musibah. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan bersiaga di pos pendakian Bukit Mongkrang, begitupun dengan sejumlah mobil ambulan di jalur pendakian. Korban ditemukan dari tim dari Wan Nadri. Anggota tim lalu menginformasikan temuan itu ke Basarnas Surakarta dan BPBD Karanganyar. Tim Basarnas Pos Surakarta BPBD Karanganyar dibantu tim SAR gabungan dan warga
melakukan evakuasi jasad korban. Korban ditemukan di posisi tempuran sekitar 1,7 km dari pos 3 Bukit Mongkrang. Medan terjal dan sulit membuat jasad korban dievakuasi melalui jalur lain di Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso. Pasalnya jalur penemuan korban berada di antara bentangan-bentangan bukit. Ada ya hasil analisa ya sebetulnya. Ini bukan kebetulan ditemukan bukan. Ini hasil analisa setelah kita membuat analisa. Kami itu dianalisa juga dari Bandung, dari komando. Jadi mereka menganalisa dengan data informasi yang kita dapat, kronologis dan rekonstruksi yang kita lakukan. Sehingga kita punya daerah yang kita curigai. Nah, daerah yang kita curigai itu memang sangat sulit. Itu namanya pertama itu kawasan Topoknogo. Nah, di situ mengalir sungai, nanti yang mengarah ke Beruk. Sepertinya, kalau betul analisanya, tapi saya rasa betul, dari mulai terakhir dilihat, dia mengarah ke Lembahan. Itu masuk namanya area Topoknogo, disinilah mereka ditemukan. Nah, mencapai titik itu sangat sulit. Korban meninggal adalah Yazid Ahmad Firdaus, warga Gawanan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Sebelumnya, survivor hilang pada 18 Januari lalu dan telah dilakukan dari Basarnas maupun tim SAR gabungan selama 13 hari. Namun pencarian tak membuahkan hasil. Masalah cuaca dan kemunculan binatang buas menjadi faktor penghentian dan hanya dilakukan pemantauan sementara. Ya, alhamdulillah hari ini untuk hari ini pagi ini kami diinfokan dari tim SAR gabungan yang menemukan Mas Yazid di wilayah Gunung Mongkrang. Dan tadi pukul 8.45 infonya itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Demikian. Wilayah Beruk posisinya ada di bawahnya Mongkrang untuk mengikuti jalur sungai yang jalur agak sedikit landai yang kemungkinan yang dipilih untuk kami evakuasi ke bawah. Proses evakuasi korban sendiri melibatkan 50 personil gabungan. Jasad korban dibawa ke RSUD Karanganyar untuk pemeriksaan lanjutan dari tim medis dan kepolisian. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Sinpo TV melaporkan. Masih bersama kami pemirsa dalam catatan kriminal bersama saya Sally Sregar. Di mana aksi copet di tengah keramaian kawasan pusat perbelanjaan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, pelaku seorang diri memanfaatkan kelengahan korban saat mengambil HP di atas meja. Inilah rekaman CCTV saat orang pria beraksi mengambil telepon genggam seorang wanita yang berada di atas meja. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang beraksi seorang diri sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan HP di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil HP dan pergi. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal ini dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun sayang, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan kepada kepolisian. Memang kami dari kepolisian ya sudah monitor tentang kejadian yang ada di Blok M. Kami dari kepolisian ya tetap mungkin berupaya ya untuk mengecek ya kejadian yang ada di sana. Kemudian ya kami berharap juga ya kepada masyarakat, karena di wilayah kita khususnya Jakarta Selatan ini banyak tempat-tempat keramaian, termasuk juga tempat-tempat masyarakat berkumpul, sehingga kami dari kepolisian agar masyarakat tetap berhati-hati dan menjaga ya barang-barang bawaannya. Polisi pun menghimbau kepada masyarakat khususnya para pengunjung di tempat-tempat ramai agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dan untuk mengantisipasi hal berulang, polisi telah menyebar anggota berpakaian preman di seputar kawasan Blok M. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pencurian sepeda motor di siang hari kembali terjadi di wilayah Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Satu unit sepeda motor raib dibawa lari pencuri di siang hari. Modus pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang lupa mencabut kunci kontak motor. Dalam rekaman CCTV di lokasi aksi pencurian terjadi di depan ruko di Jalan Wahid Hashim, Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sepeda motor korban terparkir di depan salah satu bengkel dengan kunci kontak yang masih menempel.
Dalam hitungan detik, pelaku yang melintas di lokasi kemudian merapat ke sepeda motor ini dan juga membawanya pergi. Pemilik motor baru menyadari sepeda motornya hilang saat keluar rumah yang sekaligus bengkel itu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 16 juta rupiah. Kasus ini kini sudah dalam penanganan kepolisian Polres Kulon Progo. Ada orang pakai baju hitam, pakai sarung itu nyebrang pakai tas, langsung ambil motor aja saya, langsung dibawa pergi ke arah barat. Sampai sekarang belum ketemu orangnya di mana, seperti itu. Itu berapa menit Mas kejadian itu? Kurang lebih 1 menit Mas. Jadi adik saya baru datang, langsung masuk, orangnya langsung beraksi ambil motor adik saya. Jadi, hanya gara-gara kuncinya ketinggalan? Ya, karena kuncinya nggak dilepas. Untuk sepeda motor itu ditinggal di depan. Untuk kuncinya kebetulan juga nggak diambil sama korban, sehingga setelah makan selesai maju ke depan, ternyata mereka sudah tidak ada. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan tidak lalai saat memarkirkan kendaraan meskipun di depan rumah sendiri. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian menangkap seorang pria pelaku tawuran antar kelompok yang viral kedapatan membawa busur serta senjata tajam. Pelaku ditangkap di kawasan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial. Dalam video ini terlihat seorang pria nekat menghunuskan busur dan juga ketapel saat tawuran antar kelompok pecah di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat petugas tiba di lokasi untuk membubarkan massa, pelaku justru terlihat memamerkan busur dan juga ketapel ke arah petugas. Tak hanya itu, ia juga melindungi diri menggunakan tameng yang juga terbuat dari lembaran seng. Usai melakukan penyelidikan selama 2 hari dan mengantongi identitas pelaku, polisi akhirnya bergerak cepat menuju persembunyian pelaku di kawasan pemakaman di wilayah Kecamatan Talo. Hakal pun tak berkutik saat polisi merangsak masuk dan juga menangkapnya ketika sedang tertidur pulas. Meski sempat mengelak dan juga mencoba mengelabui petugas terkait dengan kepemilikan senjata, polisi yang sigap berhasil menemukan 3 anak panah dan 1 pelontar ketapel dari hasil penggeledahan. Rekaman jejak pelaku ternyata cukup kelam. Selain meresahkan warga karena sering terlibat tawuran, HK juga diketahui sering mengancam orang tua kandungnya jika tidak diberikan uang. Adanya laporan dari pihak keluarga inilah yang membuat polisi mempercepat proses penangkapan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini digelandang ke Mapolsek Talo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar 3 minggu yang lalu, pada saat unit patroli dari Polsek Talo melakukan patroli di wilayah Lembo, pelaku dengan sengaja memperlihatkan busur dan ketapel, kemudian melarikan diri. Beberapa hari kemudian kita lakukan pencarian, namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Dari keluarganya, orang tuanya dengan adiknya mengadukan ke Polsek Talo terkait tindakannya yang sering melakukan pengancaman pada saat tidak diberikan uang oleh orang tuanya. Kita mendapat informasi bahwasanya yang bersangkutan ada di rumah setelah beberapa hari tidak kembali ke rumahnya. Dari informasi yang kami dapatkan juga di lokasi, ternyata pelaku sudah meresahkan di lingkungan masyarakat karena sering melakukan keributan ataupun ancaman di sekitar rumahnya. Betul bahwasanya dia adalah salah satu pelaku yang sering melakukan perang kelompok dari wilayah Lembo. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 307 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diketahui merupakan pemain lama dalam aksi perang kelompok di wilayah Talo. Saat ini polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga membuang jasad bayi yang baru dilahirkannya di belakang rumah majikan di komplek perumahan di Jalan Bilal Medan, Sumatera Utara pada Selasa 10 Februari 2026. Pelaku membuang jasad bayi malang ini usai dilahirkan di kamar mandi seorang diri. Warga komplek perumahan di Jalan Bilal Medan, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam kardus pada Selasa 10 Februari 2026.
Jasad bayi malang ini ditemukan di belakang rumah seorang warga yang sedang membersihkan halaman rumah. Diduga jasad bayi ini baru saja dilahirkan dan sengaja dibuang. Aparat Kapolsek Medan Timur yang mendapat laporan mendatangi lokasi. Tidak butuh waktu lama, aparat kemudian mengamankan ibu bayi malang ini yang tidak lain adalah asisten rumah tangga. Saat diamankan di kamarnya, ibu sang bayi inisial SA dalam kondisi lemah usai melahirkan. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar mengatakan tersangka melahirkan sekitar pukul Selasa dini hari, sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat di dalam kamar mandi rumah majikannya. Usai melahirkan tanpa bantuan orang lain, wanita berusia 19 tahun ini kemudian masukkan ke dalam kardus dan juga membuang bayi hasil hubungan gelapnya dengan kekasihnya di belakang rumah majikannya. Di belakang rumah telah ada seorang bayi di dalam kotak, dalam kondisi telanjang dan sudah meninggal dunia. Ibu bayi profesinya di dalam rumah itu adalah pembantu rumah tangga. Dari informasi yang kita dapatkan dari ibu bayi hasil hubungan gelap dengan pacarnya. Menurut keterangan daripada pelaku bahwa dia melahirkan di dalam kamar mandi tanpa pertolongan orang lain. Cukup umur itu nanti sesuai dengan hasil otopsi. Kita tidak bisa memastikan dan kita masih mendalami keterangan daripada tersangka. Dari hasil pemeriksaan kita, pemilik rumah tidak mengetahui selama ini bahwa tersangka ini hamil. Saat ini jasad bayi disemayamkan di Rumah Sakit Umum Pringadi Medan, sedangkan ibu sang bayi yang masih dalam kondisi lemah masih dalam perawatan medis. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di rumah warga di Gang Sampro, Jalan DI Panjaitan, Kota Tebing Tinggi pada Sabtu 7 Februari 2026. Pasangan ini kepergok melakukan pencurian di dalam rumah korban. Aksi pencurian terjadi di rumah warga di Gang Sampro, Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Rambung, Kota Tebing Tinggi pada Sabtu 7 Februari 2026 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut menimpa rumah milik warga bernama Pascal Sitompul. Berdasarkan keterangan warga sekitar, pelaku diduga merupakan pasangan suami istri berinisial PS dan ST. Menurut informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, pasangan tersebut kepergok melakukan pencurian di dalam rumah korban. Warga yang curiga kemudian mengamankan keduanya sebelum melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Tugas dari unit SPKT Polres Tebing Tinggi dipimpin oleh Gerozi bersama tim segera mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan kedua terduga pelaku untuk proses hukum lebih lanjut. Warga setempat juga mengungkapkan bahwa pasangan suami istri tersebut diduga sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di lingkungan sekitar, namun baru kali ini tertangkap tangan. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait modus operandi, barang bukti, serta kemungkinan adanya lokasi kejadian lain yang pernah menjadi sasaran pelaku. Polres Tebing Tinggi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian tabung gas di lingkungan permukiman masih sering terjadi. Kurangnya pengawasan dan minimnya alat pengamanan diduga menjadi faktor penyebabnya. Dan untuk mengurangi resiko kehilangan, masyarakat perlu mengetahui dan menerapkan langkah yang tepat. Dan berikut beberapa tips agar tabung gas tidak dicuri. Dan pemirsa, tips yang pertama, simpan tabung gas di tempat tertutup dan tidak mudah diakses oleh orang luar. Tips yang kedua, gunakan kunci tambahan, rantai atau pengaman khusus pada tabung gas, terutama tabung gas yang berada di luar rumah. Tips yang ketiga, pastikan pintu, pagar atau akses belakang rumah selalu terkunci untuk menghindari orang asing masuk dan mencuri. Tips yang keempat, aktifkan sistem keamanan warga bersama ketua lingkungan. Dan tips yang terakhir, pemirsa, jika melihat atau mencurigai aktivitas tidak wajar, segera laporkan kepada ketua lingkungan, keamanan setempat, dan pihak berwenang. Demikian beberapa tips untuk mencegah pencurian tabung gas di lingkungan rumah. Ingat pemirsa, kewaspadaan dan keamanan bersama menjadi kunci utama mencegah tindak kejahatan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.